Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Nah, kali ini Pak Prabowo dijadwalkan kembali terbang ke Rusia lagi nih. Wah, kemarin bulan April sudah ke Rusia, sekarang ke Rusia lagi, bos. Lantas, ada apa nih? Ada rencana apa? Kemudian juga pertanyaannya, mengapa agenda ke Rusia dan pertemuan dengan Putin sekarang makin sering masuk dalam agenda Pak Presiden seperti Prancis? Kalau Prancis kan jelas ya kan, kita borong Rafale, kita borong radar, kita kerjasama banyak alutsista dan teknologi-teknologi lain. Nah, kalau dengan Rusia, kira-kira kerjasama apa saja nih yang digodok selain KTT Rusia ASEAN? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pertahanan Indonesia, di mana TNI ternyata kini tengah menyusun konsep pangkalan terintegrasi di wilayah timur Indonesia yang bakal dilengkapi dengan sistem pertahanan berlapis sampai dengan sensor dan komando. Nah, lantas bagaimanakah itu konsepnya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama lanjut kabar Presiden Prabowo yang ternyata dijadwalkan lagi bakal kembali terbang ke Rusia 17 Juni 2026 nanti. Minggu depan nih, bos. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Tujuannya pun bukan sekedar jalan-jalan menikmati musim panas di kota Kazan, melainkan beliau bakal menghadiri KTT ASEAN Rusia, sebuah forum yang mempertemukan para pemimpin negara ASEAN dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, namun tenang, bos. Tiketnya memang sudah masuk agenda, tapi pemerintah melalui Wakil Menteri Luar Negeri, yaitu Bapak Arif Hafaz Oegroseno, menegaskan bahwa jadwal tersebut masih bersifat fluid, alias bisa berubah. Jadi nanti ada dua kemungkinan, bos. Bisa berangkat, bisa enggak ya kan? Dan kalau ada yang bertanya, sudah fix belum jadwalnya? Jawabannya masih menunggu agenda resmi dari sekretariat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau nanti tanggal 17 Juni jadi, Pak Prabowo jadinya udah berapa kali ke Rusia, Min? Nah, di sini cukup menarik, bos. Apabila kunjungan ini benar-benar terlaksana, maka ini akan jadi pertemuan keempat antara Pak Prabowo dan Pak Putin dalam kurun waktu sekitar 1 tahun. Jadi dalam setahun 4 kali ketemuan ya kan. Sebelumnya mereka ketemu di Saint Petersburg pada Juni 2025, kemudian di Moskow 10 Desember 2025, kemudian kembali bertemu di Moskow pada 13 April 2026 dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar 5 jam. Bah, udah makin akur nih. Lantas pertanyaannya, kenapa Rusia kini begitu sering masuk dalam agenda Pak Presiden Prabowo? Seperti Prancis ya kan? Cuma Prancis jelas kita ya borong Rafale, kerjasama radar, bom hammer, teknologi dan lain-lain. Nah, kalau dengan Rusia ini kira-kira apa nih? Apakah hanya membahas energi ataukah ada kerjasama teknologi, militer hingga antariksa yang sedang digodok? Dan bagaimana mengenai tawaran paket alutsista canggih? Apa-apa saja yang sebenarnya sudah ditawarkan? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi mengapa Rusia kini jadi salah satu mitra yang semakin penting bagi Indonesia ya? Jawabannya karena kerjasama yang dibahas tidak cuma satu sektor doang, tapi kini makin banyak, bos. Mencakup banyak bidang yang strategis. Tak main-main dalam pertemuan terakhir di Moskow, 13 April 2026 kemarin, Pak Prabowo dan Pak Putin telah membahas penguatan kerjasama energi, bos. Mulai dari ketahanan minyak dan gas, kemudian hilirisasi industri, biodiesel, bioetanol, hingga kebutuhan pupuk yang berkaitan dengan dinamika geopolitik global. Artinya ya, pembicaraan mereka tidak sekedar soal bisnis, tapi juga menyangkut ketahanan nasional jangka panjang. Kemudian tak cuma energi. Selain itu, kedua negara juga memperluas pembahasan di bidang pendidikan, riset, teknologi, investasi industri, dan ilmu pengetahuan. Bahkan Rusia membuka peluang kerjasama di sektor antariksa, bos. Termasuklah kesempatan bagi peserta Indonesia mengikuti program pelatihan kosmonot di Rusia. Ngeri-ngeri sodap.
Tak cuma itu, yang lebih manjos lagi di sektor militer. Nah, ini yang cukup menggigit nih. Jadi pada April 2026 kemarin, admin kutip dari media Defense Mirror yang katanya mengutip dari sumber media Rusia, melaporkan pada waktu itu bahwa kedua negara disebut akan membahas sebuah paket persenjataan komprehensif untuk 5 tahun ke depan katanya. Daftar yang disebut pun sangat panjang, bos. Mulai dari pesawat tempur Su-57E, Su-35, pesawat tanker Il-78MK-90A, helikopter KA-52E, heli Mi-17, berbagai jenis drone, kendaraan tempur Sprut SDM-1 dan BMP-3F, hingga sistem pertahanan udara S-400 Triumph, S-350E Vityas, dan Pantsir S-1M. Nah lo, ngeri sedap. Namun perlu diingat juga bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh daftar tersebut telah disepakati untuk dibeli, bos. Belum ada, cuman memang beberapa rumor sudah kuat, bahkan sudah ada yang datang, seperti contohnya heli Mi-17 kemarin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pertemuan kali ini hanya melanjutkan kerjasama energi dan teknologi, atau justru menjadi babak baru yang dapat mengubah peta kerjasama strategis Indonesia-Rusia di masa depan, termasuk kabar pembelian Su-57 sampai S-400 Triumph? Mari kita tunggu bersama perkembangan berikutnya, bos. Mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Ini efeknya bisa bikin peta pertahanan kita naik kelas, bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya akun resmi Puspen TNI dan juga indonesiadefense.com. Pada 9 Juni 2026 kemarin di Markas Komando Pertahanan Udara Nasional atau Mako Hanutnas, Jakarta, Panglima Kohanutnas atau Pangko Hanutnas Marsdia TNI Andiawan Martono Putra telah menerima audiensi Panglima Kogab Wilhan III, bos, yaitu Letjen TNI Luki Avianto, untuk membahas sebuah konsep yang mantap jos, yakni pembangunan pangkalan terintegrasi TNI di kawasan timur Indonesia. Nah, jadi kalau biasanya tiap matra punya rumah sendiri-sendiri, kini konsepnya justru makin gacor, bos. Semua kekuatan bakal disatukan, angkatan darat, laut, dan udara bersatu dalam satu sistem operasi terpadu. Jadi ibaratnya bukan lagi pakai 3 grup WhatsApp berbeda, tapi satu grup yang langsung gerak tanpa debat panjang. Mantap jos. Nah, yang lebih menarik, pangkalan ini pun tak sekedar membangun dermaga atau landasan pesawat doang, bos. Pangko Hanutnas Marsdia Andiawan menegaskan bahwa pangkalan katanya harus didukung dengan sistem pengawasan dan pertahanan udara yang terintegrasi, berlapis, serta terhubung dengan unsur sensor dan komando kendali yang memadai. Artinya apa ya? Jadinya nanti kalau sudah jadi semuanya, maka setiap pergerakan di udara dapat dipantau, dianalisis, lalu direspon secara cepat oleh seluruh matra. Konsep ini pun ditujukan untuk memperkuat operasi gabungan, meningkatkan kehadiran negara, sekaligus memperbesar daya tangkal Indonesia di kawasan timur yang memiliki nilai strategis tinggi, bos. Jadi singkatnya, yang sedang disusun ini bukan sekedar pangkalan baru doang, pangkalan biasa bukan, tapi sebuah jaringan pertahanan modern dengan network centric warfare, darat, udara, dan laut, yang membuat lawan harus berpikir 2 kali sebelum macam-macam di wilayah timur Indonesia, bos. Mantap jos.